Maka secara tidak langsung sebenarnya reaksi kemarahan Pak SBY yang menuding Anies pengkhianat, poros koalisi pengkhianat, sebenarnya Pak SBY sementara menelanjangi dirinya di hadapan jutaan rakyat. Dialah yang sebenarnya dimaksud pengkhianat, karena dia hanya mementingkan anaknya dari warisan kekayaan yang dia kumpulkan mungkin ratusan triliun, demi anaknya bisa kembali masih ke pusat kekuasaan dan menikmati empuknya kekuasaan. Sementara jutaan rakyat hanya menjadi penonton. Jutaan anak-anak muda yang jauh lebih cerdas, jenius, punya integritas, punya moralitas, hanya tersinggih di panggung demokrasi. Dua realitas ini Pak Rusdi, sudah bisa rakyat mengambil kesimpulan bahwa harus dihentikan sandiwara seolah-olah menjadi korban, seolah-olah dikhianati yang dilakukan oleh Pak SBY. Masih ada waktu tersisa bagi Pak SBY, Pak Agus untuk menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Pertama, saya SBY dan AHY minta maaf karena hak sebagai calon wakil presiden bukan hanya anak saya, tapi itu juga hak dari jutaan anak-anak muda yang potensial. Maka saya menghentikan perilaku politik dinasti, politik feodalistik. Karena ini satu perilaku yang tidak disukai oleh rakyat, dimurkai oleh Allah, dan paling dibenci oleh orang berakal. Dan sudah pasti perilaku ini adalah pintu masuk bagi penghancuran peradaban dalam demokrasi. Permohonan maaf kedua juga harus ditujukan ke Pak Surya Paloh, ke Pak Anies. Saya SBY dan AHY mohon maaf terlanjur sebelum tabayun telah menuding Anies sebagai pengkhianat. Bicara di ruang publik ya. Surya Paloh pengkhianat. Bahkan tudingan itu dengan melibatkan pengikutnya dalam satu mobilisasi politik yang sangat tidak beradab. Permohonan maaf yang ketiga yang harus dilakukan oleh SBY dan AHY adalah mengatakan saya SBY mengajak anak saya Ketua Umum Partai Demokrat untuk menghibahkan Partai Demokrat kepada kader Demokrat atau kepada rakyat, sehingga partai ini tidak digunakan sebagai fasilitas untuk operasional kepentingan politik dinasti. Karena politik dinasti, politik feodalistik itu adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ciri perilaku politik koruptif, munafik, hipokrit dan lain-lain. Maka harus diakhiri. Kalau penyampaian maaf ini disampaikan oleh Pak SBY dan Pak AHY, saya yakin bahwa akan terjadi arus balik rasa simpati rakyat kepada Pak SBY. Dan orang akan tepuk tangan. Ternyata Pak SBY sangat legowo, tulus, sangat menjaga perasaan jutaan rakyat kecil, dan berhenti dengan tabiat politik baperan, politik hipokrit. Tapi kali ini tampil bicara jujur di ruang publik, menyadari bahwa tindakannya salah. Ini bagus, supaya memberi contoh kepada elit lainnya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, saya kasih ingat, kita ini mau menutupi semua kejahatan kita dengan aneka sandiwara. Tapi Allah itu melihat dengan sangat terang, akan terbongkar semua itu. Tidak kuat menahan laju keinginan dari kebenaran. Apalagi di tengah situasi rakyat yang sangat sungguh-sungguh menantikan perubahan, lahirnya kepemimpinan yang bagus, lalu muncul tindakan-tindakan Pak SBY yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan anaknya, lalu mau menghancurkan, membumi hanguskan jalan perubahan ini, maka doa orang-orang kecil itu akan berlaku dalam waktu yang cepat. Pak SBY itu akan memasuki orbit lumpur penyiksaan moral dari seluruh rakyat Indonesia. Dan saya harus beritahu bahwa saya harus perlu ingatkan Pak SBY, Anda jangan ngotot dengan memanfaatkan kebebasan demokrasi. Kan Anda punya uang banyak, Anda punya partai, Anda punya anak, Anda manja, kemudian Anda memaksakan AHY untuk menjadi calon wakil presiden. Anda sadar negara ini bukan punya warisan Anda Pak SBY. Ada jutaan hak anak-anak muda di negara ini yang lahir dari
realita kemiskinan, dari kelas ekonomi yang kecil. Mereka menyaksikan pertunjukan arogansi, kesombongan yang diperlihatkan oleh Pak SB. Artinya apa? Menunggu waktu saja. Ketika moralitas dan kesadaran itu terbangun, Partai Demokrat ini hancur berantakan. Begini, sebenarnya kan banyak orang bertanya, apa sih manfaat Surya Paloh, Nasdem, dan Pak Anies ini mengambil Caimin? Manfaatnya sangat banyak, baik dari sisi bacaan geopolitik, terus dari bacaan konsolidasi pemenangan, ya kan? Kemudian kita lihat hubungan interaksi juga dari koalisi itu sendiri. Dan lebih khusus, dua partai ini kan keluar dari lingkaran kekuasaan, mengusung figur yang oposisi. Figur Pak Anies ini kan figur yang berada di poros yang sebagai simbol gerakan perubahan. Jadi kalau ada orang mengatakan Surya Paloh tunduk kepada Jokowi, Nasdem tunduk kepada Jokowi, satu logika yang sangat bodoh. Justru kedua partai ini keluar dari lingkaran kekuasaan, mendukung calon dari yang didukung oleh gerakan perubahan, oleh jutaan rakyat. Artinya apa? Mereka juga akan memiliki kalkulasi bahwa tidak selamanya membiarkan kekuasaan ini semena-mena. Dan saya ingin mengatakan Pak Surya Paloh itu yang saya pelajari, kalau dia mau mencari keuntungan, ngapain dia usung Anies? Dengan dia mengusung Anies justru dia rugi. Bisnisnya dikunci di mana-mana, sekjennya dihabisi dengan isu korupsi, dan diteror oleh berbagai alat-alat di lingkaran kekuasaan. Jadi pandangan Rocky Gerung dan SBY dan kawan-kawan bahwa Surya Paloh tidak memilih Caimin karena merujuk ke Jokowi itu satu fitnah besar. Saya ada di poros lobi-lobi strategi itu, saya tahu. Itu pembohong semua. Justru Pak Surya Paloh itu datang ke istana, dalam bacaan publik itu menangkap bahwa Pak Surya Paloh mengatakan kepada Jokowi, saya punya sekjen sudah dihabisi oleh kejaksaan. Sementara Erlangga dan lain-lain punya kasus, kalian tidak angkat. Ini saya mau ambil Caimin. Kalau masih lagi menggunakan tangan-tangan kekuasaan di jalur hukum untuk menghabisi Caimin, maka saya bersama rakyat ini akan ngamuk. Kita akan lakukan perlawanan. Nah itu kan terbaca setelah orasi di satu bulan lalu kan. Jadi orang ini semua hanya melakukan fitnah-fitnah saja. Orang tidak melihat rantai perjalanan peristiwa ini secara utuh. Kenapa? Satu, pikiran-pikiran mereka itu penuh dengan hasutan dan prasangka. Tidak didasari oleh prinsip konfirmasi. Satu basic analisa yang didasari oleh tabayun, dugaan. Oleh sebab itu berhenti. Pak Rocky boleh saja dukung Pak Prabowo kan, yang saya dengar juga dukung Prabowo beliau kan, atau mencoba untuk mencoba untuk menghibur perasaan terlukanya Pak SBY, tapi tidak etis menyerang ke Pak Anies dengan serangan-serangan yang berlebihan, karena bisa terjadi pukulan balik. Kedua, saya ingin mengatakan janganlah saya udah ketemu orang-orang ini, saya baca psikologinya ini hanya jago bicara aja. Saya udah ketemu langsung, nggak ada apa-apa ini. Ini cuma menghafal 1000-2000 kata terus kemudian bermain dengan retorika saja. Intinya semua pengabdian itu dilakukan demi kepentingan menjaga SBY dan AHY. Nah, kalau posisi Pak Rocky seperti itu saya kira tidak terlalu bagus. Harus segera kembali ke arus perubahan dan konsisten mendukung Pak Anies dan bersama masyarakat. Tapi kita kan juga nggak bisa paksa. Kalau Pak Rocky Gerung dan kawan-kawan tidak suka dengan Caimin dan mau menyeberang mendukung Pak Prabowo, ya umumkan saja. Ini kan hak politik. Biar kita saling beradu argumentasi. Karena di sana kan juga ada banyak kasus. Jangan tajam ke seseorang terus tumpul ke SBY dan AHY.